Selamat pagi adik-adik. Puji Tuhan, pagi hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu GPDI Tabanan. Sekalipun kita ibadah sekolah minggu dalam via online, tapi Kak Dewi percaya bahwa kuasa Tuhan tidak pernah membatasi ruang dan waktu. Pagi hari ini Kak Dewi yakin bahwa Tuhan akan melawat adik-adik sekolah minggu yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah ini, Kak Dewi ajak kita berdoa semuanya ya. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami naikkan syukur kami pagi hari ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau beribadah kepadamu. Berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Kami siap memujimu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita bersukacita bersama pagi hari ini. Mari kita memuji Tuhan. Mari kita angkat satu pujian, baca kitab suci, doa tiap hari. Amin, haleluya. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik, mari sama-sama bangkit berdiri kembali, lipat tangannya, ditutup matanya, sungguh-sungguh ya kita menyanyi Tuhan pagi hari ini. Mari kita angkat pujian firman Tuhan, ku dengar, ku tanamnya itu.
kami menjadi kemuliaan-Mu dalam hidup kami. Tiba saatnya kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami semua, berkati hati kami, berkati pendengaran kami, berkati guru sekolah minggu yang akan membawa cerita firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap duduk diam tenang mendengarkan cerita firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi anak-anak yang terkasih. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, adik-adik yang ada di rumah nggak boleh lari-lari ya. Harus duduk ya. Alkitabnya dipersiapkan. Nah, adik-adik, tema kita pada saat ini adalah bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Sebelum kita mengetahui bagaimana cara kita supaya kita bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan, Kak Dorcas punya satu video. Ada seorang laki-laki dari pegunungan Efraim, Elkana dengan Hana, istrinya. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, "Aku telah memintanya daripada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan." Lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo kepada Eli. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli, yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik. Pada suatu hari, Eli sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Dan ia menjawab, "Iya, Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, "Ya, Bapa. Bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil. Tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Iya, Bapa. Bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, anakku. Tidurlah kembali." Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya, Bapa. Bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur. Dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, 'Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar.'" Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Samuel tidur sampai pagi. Kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, "Samuel, anakku, apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku." Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, "Dia Tuhan.
biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia. Kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Adik-adik, kita sudah melihat kisah seorang yang bernama Samuel. Kita sekarang membuka Alkitab kita di dalam 1 Samuel pasal yang ketiga ayat yang ke-19. Firman Tuhan katakan, dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Nah, bagaimana Samuel ini mengalami yang namanya pertumbuhan? Setiap manusia pasti mengalami yang namanya pertumbuhan. Jika seorang anak lahir, dia akan bertumbuh dan menjadi besar dan akan menjadi seorang kakak atau menjadi seorang abang. Dan sebuah pohon juga akan semakin hari semakin bertumbuh dan berbuah. Demikian juga di dalam setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan harus ada yang namanya pertumbuhan. Pertumbuhan secara rohani. Nah, adik-adik, ada 5B, berapa? 5B yang membuat atau yang merupakan petunjuk di dalam setiap kehidupan kita sebagai anak-anak sekolah minggu supaya kita mengalami yang namanya pertumbuhan dan menghasilkan yang namanya buah. Dan buah ini buah yang manis yang dapat dinikmati oleh orang lain. B yang pertama adalah berdoa. Berdoa. Doa ini merupakan sangat penting dalam kehidupan kita sebagai anak-anak sekolah minggu yang ada. Dengan berdoa ini, kita semakin hari kerohanian kita bertumbuh dan berbuah. Semakin hari kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Berdoa. Jangan lupa berdoa ya adik-adik. Dimanapun apapun kondisi kita harus tetap yang namanya berdoa. Dan B yang kedua adalah bersaksi. Bersaksi, menceritakan kebaikan Tuhan kepada orang lain. Menceritakan bahwa Tuhan Yesus itu luar biasa. Tuhan Yesus itu sanggup melakukan segala-galanya. Dengan cara bersaksi, menceritakan apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita, kita bisa bertumbuh dan semakin hari kita berbuah. Dan buah itu menghasilkan buah yang manis yang dapat dinikmati oleh orang lain. Dan B yang ketiga adalah beribadah. Mungkin pada akhir-akhir ini ya, kita melakukan ibadah di rumah kita masing-masing. Tetapi walaupun kita melakukan ibadah kita di rumah masing-masing, itu tidak menghalangi sukacita kita, itu tidak menghalangi semangat kita untuk memuji Tuhan. Nah, di dalam beribadah itu ada satu sukacita yang dapat kita rasakan. Di dalam ibadah itu ada damai sejahtera yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Walaupun lewat online ibadah kita, tetapi adik-adik yang ada di rumah tetap harus mengikuti yang namanya ibadah sekolah minggu. Beribadah kepada Tuhan. B yang pertama apa tadi anak-anak? Berdoa. B yang kedua? Bersaksi. B yang ketiga? Beribadah. B yang keempat adalah baca Alkitab. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, kalau kita mau bertumbuh di dalam Tuhan,
kita harus membaca Alkitab setiap hari. Jangan ketika kita ada komsel baru baca Alkitab, atau ketika kita mau ibadah online sekolah minggu baru baca Alkitab. Tidak seperti itu. Tetapi setiap hari firman Tuhan katakan kita harus baca kitab suci kalau kita mau bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. B yang kelima adalah berbuat baik. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak GAPP GPD Tabanan, kita harus berbuat baik kepada sesama kita. Dengan cara apa? Kita membantu dia, kita menolong dia dalam kesulitannya. Dengan 5B ini, ketika kita melakukan itu, kita tetap setia berdoa, tetap setia bersaksi, tetap setia beribadah, tetap setia berbuat baik, tetap setia baca kitab suci atau baca Alkitab, maka kita mengalami yang namanya bertumbuh, dan semakin hari kita mengalami yang namanya berbuah, dan buah ini manis dan dapat dinikmati oleh masyarakat, oleh keluarga kita. Kita menjadi berkat bagi orang lain. Nah, inilah caranya supaya kita bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Ingat 5B ya adik-adik, supaya kita tetap bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Dan buah kita itu menghasilkan buah yang manis, yang dapat dinikmati oleh orang lain. Ini menjadi perenungan kita pada pagi hari ini. Dan ayat hafalannya jangan lupa dihafal di dalam 1 Samuel pasal yang ketiga ayat yang ke-19. 1 Samuel 3 ayat yang ke-19. Puji Tuhan, kita akan menutup, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu, buat kesempatan yang Tuhan berikan kembali dalam kehidupan kami sebagai anak-anak sekolah minggu yang ada. Kami perlukan Engkau dalam hidup kami Tuhan, supaya kami bertumbuh berbuah di dalam Tuhan. Lewat apa yang merupakan maunya Tuhan dalam kehidupan kami. Lewat doa-doa kami, lewat kami beribadah kepada Tuhan, lewat kami berbuat baik, lewat kami bersaksi, lewat kami membaca Alkitab. Mari Tuhan tolong kehidupan kami, supaya kami tetap setia melakukan hal-hal ini, sehingga kami bertumbuh berbuah di dalam Engkau ya Tuhan. Berkati setiap orang tua kami, berkati keluarga kami, berkati setiap pengurus dan guru-guru sekolah minggu GPP GPD Tabanan. Berkati setiap anak-anak-Mu pada saat ini ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Tanamkan firman-Mu dalam hidup kami, supaya kami bertumbuh berbuah di dalam kebenaran firman-Mu. Kami akan mengakhiri ibadah kami pada saat ini mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat bertemu di minggu depan dalam ibadah online di GPD Tabanan. Tuhan Yesus memberkati.